Apa penjelasan BPJS Kesehatan atas pemutusan kontrak dengan sejumlah rumah sakit akibat masalah akreditasi? Sudah hadir di studio Kepala Humas BPJS Kesehatan Bapak M. Iqbal Anas Ma'ruf dan juga terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR Bapak Saleh Partaunan Daulay. Kita akan awali perbincangan dari Pak Iqbal terlebih dahulu. Pak Iqbal, tadi kita sudah sama-sama mendengar pernyataan dari Menkes yang mengatakan ini BPJS tidak bisa langsung memutus kerjasama dengan rumah sakit, apalagi akreditasi ini kan sudah diatur dalam Permenkes. Pelayanan harus kemudian tetap jalan. Bagaimana tanggapannya Pak Iqbal? BPJS Kesehatan tentu setuju ya bahwa pelayanan tidak boleh berhenti. Dan kita juga harus sepakat bahwa ada regulasi yang mengatur jelas program jaminan kesehatan nasional. Ini tahun ke-6 penyelenggaraan program. Masalah akreditasi sudah muncul di awal tahun 2019 ketika ada rumah sakit yang belum terakreditasi lalu masuk diberikan rekomendasi oleh Kementerian Kesehatan. Ini kan kita cerita tentang rumah sakit yang sebetulnya sudah memiliki akreditasi tetapi akreditasinya kadaluarsa di bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April. Ini sebetulnya kita juga menjalankan regulasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan sebetulnya ya. Tadi dikatakan oleh Menkes juga merupakan akreditasi ini hanya salah satu syarat dalam perjanjian kontrak. Ya, kalau di pasal 5, pasal 7 Permenkes 71 2013 itu menjadi syarat wajib sertifikat akreditasi. Lalu kenapa ada Permenkes 99 tahun 2015 yang di sana memberikan tambahan waktu untuk rumah sakit menyiapkan akreditasinya. Oke, artinya sampai saat ini dari mulai awal tahun sampai saat ini sebetulnya sudah berapa rumah sakit yang diputus kontrak oleh BPJS? Terakhir kita kan di Januari ada 3, Februari 8, lalu ada 18, ditambah 23, totalnya ada 52. Lalu ternyata ada diupdate data di website KARS. Sebetulnya kita ikut saja sebetulnya regulasinya apa sebetulnya. Ini sosialisasi kepada pasien seperti apa? Apakah kemudian pasien merasa ini keputusan yang mendadak sehingga kemudian mungkin akan merugikan kepada pasien, misalnya pasien yang harus cuci darah? Ya. Kalau tentang cuci darah itu di-exclude ya, karena dia life saving. Jadi dia tidak bisa juga kita menghentikan pelayanan cuci darah di rumah sakit setempat misalkan. Kalau ada kasus-kasus tertentu, segera disampaikan akan kita tidak lagi segera untuk rumah sakit yang tidak mampu memberikan pelayanan. AD ini kan, cuci darah ini kan persoalan hidup mati ya. Jadi masuk IGD, di rumah sakit yang tidak kerjasama juga harus dijamin. Nanti diklaimkan ke BPJS Kesehatan. Oke, kita akan tanyakan kepada Pak Saleh mengenai langkah BPJS yang memutus kontrak beberapa rumah sakit. Pak Saleh. Bagaimana tanggapan dari DPR terkait langkah dari BPJS yang memutus kontrak beberapa rumah sakit ini? Ya, pertama saya mau menempatkan posisi dulu ya. Posisi kami itu adalah wakil masyarakat. Dan tentu dalam hal ini kami akan membela kepentingan masyarakat. Jadi kalau misalnya tadi ada keputusan kerjasama dan lain sebagainya itu katanya melaksanakan regulasi dan itu harus ditaati. Saya kira itu di luar kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat itu adalah bagaimana agar mereka mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Karena memang tugas negara kan melindungi segenap pengendara Indonesia yang sakit dimanapun itu berada itu mesti harus dilayani oleh negara. Nah kalau misalnya ada persoalan administratif seperti ini, ya kemudian masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan itu kan dua hal yang berbeda. Maka karena itu DPR itu selalu mengimbau pada seluruh rumah sakit memang yang bekerja sama dengan bagaimana memperhatikan bagaimana kerjasama itu bisa jalan dengan cara mengikuti seluruh aturan yang ada, termasuk diantaranya memperpanjang akreditasi. Nah, mestinya kan tidak mesti harus dulu untuk akreditasi. Akreditasi kan bisa langsung diperpanjang. Saya dengar untuk mengurus akreditasi itu butuh waktu sekitar 1 bulan. Ada problem di situ. Jika ditutup oleh BPJS sekarang kerjasamanya, lalu rumah sakit yang bersangkutan nanti mengurus lagi perpanjangan akreditasi, lalu mereka mendapatkan perpanjangan akreditasi itu, kemudian BPJS bekerjasama lagi dengan mereka, itu agak kesulitan. Ya gimana Mbak? Ya baik Pak Saleh, kita akan langsung tanyakan tanggapan kepada Pak Iqbal mengenai yang penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal. Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Iqbal, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Iqbal. Kita berbicara dari sisi pasien. Bagaimana tadi juga Pak Saleh mengatakan bahwa ini yang terpenting adalah bagaimana nih pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal diberikan. Dan tadi juga kita lihat dalam informasi ini pemutusan kontrak kerjasama ini akan berdampak pada jutaan pasien. Ya, kita tentu sangat hati-hati ketika memutuskan untuk melanjutkan kontrak atau tidak. Kita sudah bersiap bahwa ada rumah sakit alternatif yang akan melayani pasien. Dan informasi ini disampaikan kepada pasien ataupun masyarakat. Betul. Kita membuat poster dan yang lain untuk disebarkan, khususnya untuk Mei dan Juni, bahwa nanti ada rumah sakit ini yang akan kemungkinan jika tidak selesai akreditasinya akan putus. Ini rumah sakit alternatif yang bisa diakses. Artinya rujukan rumah sakit juga sudah diberikan? Iya. Artinya kita membuka informasi seluas-luasnya kaitan dengan kemana sebetulnya peserta harus mendapatkan layanan. Di sisi yang lain kan kita tegas. Kami setuju dengan yang disampaikan Pak Saleh. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Tetapi di sisi lain Pak Saleh juga setuju pasti bahwa kita harus taat regulasi, iya. Ini kita coba memitigasi lah bahwa ada rumah sakit yang kita siapkan sehingga pelayanan tidak terganggu. Hitungan 482 itu kan sampai Desember 2019. Ini masih di awal Mei sehingga rumah sakit masih bisa mengejar. Karena yang tadi kita lihat Januari hanya 3 rumah sakit. Gitu. Nah ini pentingnya akreditasi itu sebetulnya apa? Ya, akreditasi itu kan semacam standarisasi kelayakan ya. Jadi kalau di Undang-Undang 44 2009 kan jelas tujuan akreditasi untuk keselamatan pasien, tenaga medis yang mengerjakan rumah sakitnya seperti apa. Bukan berarti ketika dirawat di rumah sakit non akreditasi dia baik-baik saja itu terus kita membiarkan enggak usah ada akreditasi dan yang lain. Artinya pemutusan kontrak kerja tidak ada kaitannya dengan defisit anggaran misalnya? Kami pastikan tidak ada. Tidak ada itu. Kami di April kemarin membayar rumah sakit 11 triliun. Itu luar biasa sebetulnya bahwa bagaimana kesungguhan pemerintah juga untuk supaya memperbaiki kualitas pembayaran dan yang lain. Baik, ya Pak Saleh tanggapannya silakan. Ya pertama tadi kan katanya mau disiapkan alternatif. Nah pertanyaannya alternatif itu apakah sudah terakreditasi juga? Jangan sampai misalnya rumah sakit alternatifnya juga tidak terakreditasi. Kalau misalnya sudah terakreditasi, kenapa dari dulu rumah sakit alternatif itu tidak dijadikan sebagai mitra kerja daripada BPJS? Misalnya begitu. Kemudian persoalan yang kedua, apakah langsung masyarakat otomatis mengerti misalnya bahwa itu tadi rumah sakit alternatif itu sudah dijadikan sebagai rujukan lanjutan dari pengganti daripada rumah sakit yang ada selama ini. Kemudian apa tidak sebaiknya misalnya rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS itu yang diingatkan dari sejak awal itu bahwa mereka sudah mau habis akreditasinya sehingga mereka bisa untuk mengurus akreditasi itu lebih lanjut. Nah, karena saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan tadi bahwa memang akreditasi itu penting, tapi itu hanya salah satu syarat daripada untuk menjadi mitra daripada BPJS. Nah, jangan sampai ini persoalan-persoalan yang saya digambarkan seperti ini tadi itu malah merusak sistem jaminan pelayanan yang diberikan oleh BPJS. Kita tahu persis bahwa BPJS sekarang sedang berupaya keras untuk memperbaiki semua hal yang ada di dalam BPJS. Tapi ini adalah satu hal yang paling disoroti oleh masyarakat kita itu. Baik, Pak Iqbal langsung jawabannya. Kita di Desember 2018 ada 720 rumah sakit yang memang belum memiliki akreditasi. Dan sampai dengan di akhir April menjadi turun sisa 271. Dan dia harus selesai di 30 Juni 2019. Artinya proses itu membuahkan hasil. Ketika Kementerian Kesehatan mendorong rumah sakit yang belum akreditasi, Komisi Akreditasi Rumah Sakit untuk bekerja lebih, effortnya lebih keras seperti itu. Dan itu menjadi bagian komitmen semua pihak sebetulnya. Artinya rumah sakit alternatif yang tadi dikatakan sudah terjamin akreditasinya? Ya, bahasa saya hati-hati itu konteksnya bahwa kita menyiapkan rumah sakit yang sudah terakreditasi. Kalau tidak ya kita nggak bisa perpanjang. Nah ini apakah masyarakat mengerti tadi pertanyaan Pak Saleh? Kalau masyarakat mengerti kan memang harus terus disampaikan. Kalau saya bicara ke 10 orang, belum tentu 10-10-nya akan sama. Tetapi ketika kita terus memberikan informasi dan memberikan efek misalkan kepada rumah sakit bahwa kita harus komplit dong dengan aturan. Wong ketika di
Januari 2019 ternyata dari jumlah yang begitu besar bisa menurun sedemikian banyak. Tapi tadi dikatakan ada data mengenai 482 rumah sakit yang akan habis masa akreditasinya. Nah, ini sebagai kemudian langkah agar mendorong rumah sakit untuk sama-sama ayo kemudian diperbaharui akreditasinya, ini seperti apa langkahnya? Ya, BPJS Kesehatan itu kan terdiri dari 126 kantor cabang. Dia mengingatkan juga rumah sakit, Anda akan habis masa akreditasinya di bulan apa, tanggal berapa. Itu sampai detail ke tanggalnya. Kalau tanggalnya lewat 1 hari ya kita nggak bisa ini kan. Dikawal atau tidak? Tentu kita mengawal. Makanya kita bisa mengeluarkan data 45 sekarang dari awalnya 52 itu kan bagian dari itu. Data ada di kita semua, Mbak. Oke. Data soal rumah sakit 482 ada, tapi kita bahagialah ketika ada dari 52 menjadi 45, ada progres di sana gitu. Oke, Pak Saleh, artinya dari BPJS sendiri menurut Anda harusnya seperti apa? Karena tadi dikatakan memang masih ada sejumlah rumah sakit yang masa akreditasinya akan segera habis dan sebetulnya dari BPJS tadi mengaku sosialisasi terus dilakukan. Pak Saleh bagaimana mengamatinya? Ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan di sini. Pertama memang ketaatan pada aturan itu memang harus ya. Saya setuju dengan itu. Tapi ada beberapa situasi di mana kita harus memahami persoalannya. Misal katakan di situ di suatu daerah itu rumah sakit itu satu-satunya katakan yang bisa dijadikan rujukan untuk berobatnya masyarakat. Nah kalau kita strict misalnya harus mengikuti aturan itu, ya saya kira masyarakat nggak akan bisa berobat. Dia harus pergi misalnya pindah ke pulau lain atau ke tempat lain. Ini kan Indonesia itu kan seperti di Jakarta saja. Indonesia ini kan luas sekali. Nah karena itu maka ini harus dipahami oleh BPJS, harus ada kearifan-kearifan lokal yang memang untuk diterapkan di tempat-tempat tertentu. Misalnya kita kasih saja mereka dulu kesempatan untuk memperpanjang akreditasinya misalnya kalau tidak ada lagi alternatif di mana masyarakat bisa berobat gitu. Jadi kalau misalnya tetap strict seperti ini ya rusak. Jadi masyarakat akhirnya tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini coba ditanyakan dulu ini BPJS seperti apa, apakah hal itu ada atau tidak. Kalau tidak ada tentu ini aturan yang saya kira juga perlu kita nanti akan baca kembali. Oke, Pak Iqbal. Ya, terima kasih Pak Saleh. Ini bagian kami sudah menyiapkan itu ketika ada data sekitar 26 rumah sakit dari yang 271 tadi, 26 rumah sakit itu satu-satunya di tempat itu misalkan yang tidak ada alternatif lain. Saya contoh misalkan rumah sakit Malino di Kaltara misalkan, tidak ada rumah sakit swasta di Malino misalkan. Dan itu tentu kita secara paralel juga minta fatwa ke Kementerian Kesehatan. Meskipun diskresi tetap diberikan untuk supaya masyarakat tetap terlayani di sana. Ini kan bagian kita ya berhati-hati soal itu. Memang kita sepakat bahwa kalau satu-satunya ya harus diberikan diskresi dan yang lain. Regulasi tinggal menyusul untuk diberikan payung supaya program ini komplei seperti itu. Diberikan payung, maksud Anda seperti apa? Payung regulasi seperti apa yang dibutuhkan? Ya seperti contoh lah ketika ada rumah sakit yang belum terakreditasi, ada rekomendasi Kementerian Kesehatan dan yang lain. Kan BPJS bukan membuat regulasi. Kalau memang dibantu lah maksud saya stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Tuntutan akreditasi itu kita sampaikan tidak hanya untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, tetapi rumah sakit lain yang tidak bekerja sama, akreditasi wajib ketika dia mengurus untuk izin operasional dan memperpanjang itu. Oke, Pak Saleh mengenai bantuan ataupun dukungan dari sisi regulasi sendiri dari parlemen bagaimana? Ya tentu kita sekarang memang sedang serius dan concern untuk membantu BPJS, bukan hanya soal ini sebetulnya, BPJS secara keseluruhan. Kemudian untuk soal payung hukum itu kan ada tingkatannya. Yang untuk teknis seperti ini sebetulnya itu bisa nanti diatur di dalam Permenkes ya. Nanti kita minta Menteri Kesehatan untuk membaca ulang aturan yang ada sekarang. Dan kalau bisa memang harus ada pengecualian sehingga dengan demikian ada unsur-unsur di mana rumah sakit tetap masih bisa melayani walaupun masa akreditasinya sudah habis dan selama mereka masih mengurus perpanjangannya masih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah ini aturan seperti ini harus kita buat karena jujur saja kita di Indonesia ini rumah sakit saja atau fasilitas kesehatan saja masih kurang.
Jadi kalau misalnya terlalu diketatin seperti itu, malah saya khawatir pelayanannya itu malah justru tidak maksimal. Oke, baik. Kita boleh meminta kepada seluruh rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, tapi pada saat yang sama, matikan itu juga tidak boleh terlalu keras, karena kekhawatiran kita rumah-rumah sakit itu nanti tidak mampu mengikutinya begitu. Baik Pak Saleh dan Pak Iqbal, kita harapkan memang dari pemerintah ataupun dari BPJS Kesehatan juga mendorong memang rumah sakit yang masa akreditasinya akan habis untuk segera memperbarui akreditasinya, dan yang paling penting adalah bagaimana tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat agar kemudian tidak terganggu. Baik, Pak Iqbal dan juga Pak Saleh, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time.